Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan turunan fungsi trigonometri. Nah, di persoalan kalkulus di bidang matematika, nanti ada kalanya persoalan itu bisa kita selesaikan dengan turunan, tapi kita turunkan lebih dari satu kali. Bisa kita turunkan sampai 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, yang bentuk seperti ini disebutlah nanti itu sebagai turunan tingkat tinggi. Artinya, sebuah fungsi itu kita turunkan lebih dari satu kali, itu namanya turunan tingkat tinggi. Jika diberikan sebuah fungsi y sama dengan fx, maka nanti notasi kalau kemarin turunan pertama kan kita notasikan sebagai y aksen gitu ya, atau kadang juga f aksen x gitu ya, atau bisa juga kita simbolkan dy dx, atau bisa juga d fx dx. Nah, kalau dia turunan kedua sama saja, tapi nanti aksennya jadi 2 kali. Berarti y double aksen gitu ya. Di sini nanti apa? F double aksen. Kemudian yang ini apa? D kuadrat y dx kuadrat, artinya turunan kedua nanti. Ini notasi turunan kedua. Atau nanti apa? D kuadrat fx dx kuadrat. Nah, kalau dia turunan kedua berarti ketiga berarti y triple aksen nanti di sini, ya kan? F triple aksen, atau bisa juga nanti d pangkat 3 y dx pangkat 3, atau bisa juga nanti apa? D pangkat 3 fx dx pangkat 3 sampai seterusnya gitu. Jadi kalau turunan ke n dia biasanya disimbolkan sebagai d pangkat n gitu ya, atau f pangkat nx, atau nanti apa? D pangkat n y per dx pangkat n, atau nanti di sini juga apa? D pangkat n dari fx dx pangkat n. Itulah notasi, ini hanya notasi aja ya. Jadi kalau misalnya ditanya nanti D pangkat 5Y per DX pangkat 5, itu yang ditanya adalah turunan kelima gitu ya. Contoh nih, misalkan ada sebuah fungsi aljabar, ini aljabar dulu. Misalkan fungsinya adalah X pangkat 3 kurang 3X kuadrat ditambah 2. Maka dari sini nanti turunan pertama, jadi untuk mencari turunan ketiga misalnya, kita harus turunkan satu-satu. Turunan pertama dari sini apa? 3x kuadrat dikurang 6x. Oke, turunan keduanya nanti di sini apa? 6x dikurang 6. Oke, turunan ketiganya turunkan lagi, berarti 6. Turunan keempatnya, ya kan? Itu nanti sama dengan 0. Turunan kelimanya dan seterusnya nanti 0. Oke, itulah contoh yang aljabar. Nah, gimana kalau dia fungsinya adalah fungsi trigonometri? Misal nih ada soal, tentukanlah D pangkat 3Y per DX pangkat 3 dari sebuah fungsi. Fungsinya adalah Y sama dengan sin kuadrat 2X. Berarti yang ditanya adalah turunan ketiga. Maka yang pertama, untuk mencari turunan ketiga, kita turunkan dulu satu kali. Maka nanti dari sini, yang pertama turunan pertamanya kita cari, y aksennya nanti di sini turunkan biasa ya, 2 sin 2x. Oke, aturan rantai kita pakai, sinusnya belum kita turunkan. Turunan sinus adalah cos 2x. Oke, belum selesai, masih ada 2x yang belum kita turunkan. 2x turunannya adalah 2. Oke, nanti kita turunkan kedua kali, nanti bisa kita pakai upper V, tapi nanti itu agak repot. Nah, lebih gampang lah ini kita sederhanain dulu. Ingat, 2 sin alpha cos alpha itu sama dengan sin 2 alpha. Nah, duanya kita majukan ke depan. Tadi 2 sin alpha cos alpha itu sin 2 alpha, berarti kalau 2 sin 2x cos 2x itu sama aja dengan sinus 2 kalinya ini, berarti 4x. Inilah turunan pertama. Oke, kalau udah dapat turunan pertama, turunan kedua kan udah lebih gampang nanti. Turunan keduanya atau d kuadrat y dx kuadrat, turunan kedua maksudnya ya. Ini turunkan biasa, ada koefisien.
Berarti kalikan aja langsung ke sini. 8 turunan sin adalah cos 4x. Oke, yang berikut udah dapat turunan kedua, turunan ketiga lebih gampang lagi ya kan, tinggal turunin. Maka D pangkat 3Y dx pangkat 3 artinya turunan ketiga. Ini turunkan, tapi ada koefisiennya. Ini kan koefisien langsung kita kalikan ke depan, 16 dia. Turunan cos adalah min sin, buat sinusnya di depan. Di sini apa? Sin 4x. Jadi begitulah konsepnya nanti turunan tingkat tinggi. Intinya kalau dia turunan tingkat tinggi tergantung yang ditanya, turunan keberapa yang ditanya, ya turunkan sampai segitu gitu ya. Misalkan ditanya turunan keempat, turunkan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, baru turunan keempat. Oke, kita lanjut soal yang lebih kompleks ya. Kita lihat ada 2 soal di sini sebagai latihan. Yang pertama dikasih tahu sebuah fungsi ft sama dengan T dikali cos V kali T. Yang ditanya adalah nilai F double aksen 2. Jadi turunkan 2 kali, masukin atau substitusikan T nya sama dengan 2 gitu ya, nanti cara penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita cari dulu turunan pertama. Tadi FT nya itu sama dengan T dikali cos Vt, maka untuk menyelesaikan ini kita pakai U kali V. Ini nanti si U nya, ini semua si V. Maka U aksennya ya kan, perkalian U kali V, turunan si T ya 1. V aksennya turunan cos nanti adalah min sin. Berarti di sini min sin Vt kalikan lagi turunannya Vt, berarti V. Oke, kita masukin ke rumus. Maka turunan pertama dari fungsi ini adalah U aksen V, berarti 1 dikali ini, berarti tetap ini ya, kosinus Vt ditambah V aksen U. Nah, V aksennya negatif nih, berarti langsung aja di sini kita buat kurang. V aksen U, U-nya juga boleh kita duluan buat. T dikali V dikali sin Vt. Inilah nanti turunan pertama. Oke. Nah, kalau yang ini kan sudah gampang menurunkan ini. Nah, menurunkan ini gimana? Pakai lagi U kali V. Yang ini kita misalin U, yang ini kita misalin V. Maka nanti U aksennya dari sini turunan T kali V atau Vt terhadap T ya, terhadap T kita turunkan, berarti konstantanya si V. Berarti V lah nanti turunannya. Sementara nanti si V aksennya, berarti turunannya ini, turunan sin adalah cos Vt dikalikan lagi turunannya Vt, yaitu V. Kita buat di sebelah sini. Oke, maka turunannya ini, turunan keduanya F double aksen ya. Turunan kedua maksudnya. Turunan cos adalah min sin. Oke, min sin Vt kalikanlah turunan dalamnya yaitu V. Oke, ini kita turunkan, kurang, ini pakai lagi rumus U aksen V. U aksennya si V, V nya yang ini sin Vt tambah ya kan, tambah V aksen U. V aksennya ini, U-nya ini semua. Oke, V aksennya ini, U-nya ini semua. T kali V, artinya nanti T kali V dikali V, V-nya ada 2 kali muncul. Berarti bisa kita buat V kuadrat T, ya kan? Ini dikali ini, V-nya ada 2 kali, berarti V kuadrat T dikali cos Vt. Oke, inilah nanti turunan kedua. Nah, yang ditanya adalah F double aksen dari 2, gantilah setiap T-nya menjadi 2. Maka nanti di sini min V sin 2V dikurang V sin 2V tambah V kuadrat kali T. T-nya tadi 2, berarti 2V kuadrat cos 2V. Oke,
berarti sama dengan, ingat V itu 180, berarti 2V sama dengan 360. Sin 360 itu 0. Oke, diingat ya, itu istimewa. Berarti min V dikali 0 dikurang, nanti di sini V dikali 0 tambah 2V kuadrat cos 360 itu adalah 1. Oke, berarti dikali 1. Maka yang ini udah pasti 0 dikurang yang ini 0 ditambah 2V kuadrat, ya kan, minus. Hasil akhirnya adalah minus 2V kuadrat. Jadi gitulah kita buat. Jadi kalau misalkan ada perkalian dan nggak bisa diturunkan langsung, pakailah rumus-rumus yang bersesuaian. Kalau di sini rumus yang kita pakai U kali V. Oke. Nah, contoh yang kedua. Dikasih tahu apa? Ada sebuah fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x. Yang ditanya adalah d pangkat 137. 137x dx pangkat 137. Artinya kita cari turunan ke 137. Nah, berarti apakah harus kita turunkan sampai 137 kali? Belum tentu. Coba kita lihat. Nah, kalau ditanya nanti turunan pertama, langsunglah kita buat y aksen lah kita buat ya. Y aksennya turunan pertama, maka turunan sin adalah apa? Min cos x gitu ya. Atau notasinya kita buat dy dx. Turunan sin adalah cos. Turunan cos adalah min sin, berarti kurang sin x. Ini turunan pertama. Oke, turunan kedua d kuadrat y dx. Oke, turunannya cos adalah min sin x. Turunannya sin adalah cos, tandanya negatif karena di sini negatif, min cos x. Oke, ini kuadrat tadi ya. Kemudian kita cari turunan ketiga, berarti d pangkat 3y dx pangkat 3 itu sama dengan apa? Turunan sin adalah cos, berarti min cos x. Turunan cos adalah min sin, berarti di sini kita buat karena dikali min sin ada negatif, berarti jadi tambah sin x. Oke, turunan pangkat 4-nya, turunan keempatnya, oke, d pangkat 4y per dx pangkat 4. Turunan cos adalah min sin, berarti diminuskan, berarti jadi positif. Berarti di sini sin x tambah di sini turunannya sin adalah cos. Coba perhatikan, kalau dia turunan keempat balik ke fungsi awal. Oke, turunan keempat itu balik ke fungsi awal. Artinya setiap 4 kali dia berulang. Setiap 4 kali berulang. Berarti turunan kelimanya nanti yang ini, turunan ke-6, turunan ke-7, turunan ke-8. Berarti kelipatan 8. Kelipatan 4 maksudnya, kelipatan 4, 8. Nanti yang ke-12 juga balik lagi ke sini. Maka lihatlah pangkat yang kelipatan 4 yang paling dekat ke 137. Ya kan? Nah, 137 itu bisa kita buat 136 ditambah 1, di mana kita tahu 136 itu habis dibagi 4. Ini habis dibagi 4. Ingat, setiap nanti kelipatan yang habis dibagi 4, dia balik lagi ke fungsi awal. Artinya keturunan ke 136-nya nanti itu adalah fungsi awal, karena 136 itu habis dibagi 4, sama kayak 4 tadi. Itu balik lagi ke sin x ditambah cos x. Berarti turunan ke 137-nya berarti turunannya ini gitu. Turunannya ini balik 137 di sini ya. Maka nanti turunannya ini adalah balik lagi ke sini, yaitu apa? Cos x kurang sin x. Jadi gitulah nanti untuk menyelesaikan soal kalau pangkatnya bisa sampai tinggi sekali gitu ya. Jadi nggak perlu kita turunkan satu-satu. Kenapa? Karena tadi ingat, setiap berulang 4 kali, turunan keempatnya balik lagi ke fungsi awal, turunan ke-8-nya balik lagi ke fungsi awal, turunan ke 136-nya karena ini adalah kelipatan 4,
ya kan? Kelipatan 4, maka balik lagi ke fungsi awal, maka turunan ke 137-nya tinggal ini kita turunkan, atau ini hasilnya, atau turunkan langsung pun boleh. Bisa kira-kira ya. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap dijaga kesehatannya. Selamat siang.